Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa kelas 5? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita masih mempelajari buku tematik, buku Bupena. Materi kita di pembelajaran 5 buku Bupena bisa dilihat di halaman 42 dan 47. Materinya tentang ilmu pengetahuan alam, membahas yang pertama yaitu jenis-jenis otot dan fungsinya, serta yang kedua di halaman 47 buku Bupena tentang sendi tulang. Mari anak-anak kita bahas untuk halaman 42 tentang otot. Nah, otot ini yang sudah kita pelajari merupakan anggota gerak aktif ya. Setelah kita membahas tentang tulang yang sudah selesai. Nah, otot terbagi menjadi 3 jenis secara garis besar. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini otot yang terletak di bagian dalam tubuh, bagian internis di dalam tubuh, di mana otot ini mampu menggerakkan organ tanpa kita sadari dan tanpa kita kendalikan. Ini otot polos. Jadi, otot polos ini bekerja tanpa kita sadari. Yang kedua adalah otot jantung. Otot jantung, otot yang khusus memang menggerakkan dan memompa jantung. Yang ketiga yaitu otot lurik atau juga disebut dengan otot rangka. Di mana otot rangka ini atau otot lurik ini otot yang melekat pada rangka yang menggerakkan tubuh bagian luar sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita ingin berjalan, memegang, ini otot lurik berada di bagian luar dan melekat pada rangka atau tulang. Nah, perbedaan ketiga jenis otot ini, baik otot polos, otot jantung, dan otot lurik, kita bisa lihat perbedaannya. Pertama, kita lihat dari bentuknya, di mana otot rangka atau lurik itu bentuknya silindris, memanjang dengan banyak inti sel di tepi. Ya, di pinggir-pinggir itu banyak inti sel, terlihat lurik. Ya, maka dikenal dengan otot lurik. Sedangkan kalau bentuk otot polos ini bentuknya seperti gelondongan dengan satu inti sel. Dia tidak banyak selnya, maka disebut dengan otot polos. Kemudian yang ketiga, yaitu otot jantung. Bentuk otot jantung ini dia silindris tapi bercabang, ya, yang bentuknya pendek dengan satu inti sel di tengahnya dan terlihat lurik. Ya, ini otot jantung bercabang. Kalau otot polos tidak dan otot rangka juga tidak. Kemudian cara bekerjanya. Cara bekerja untuk otot rangka bekerja di bawah kesadaran sesuai perintah otak. Jadi, apa yang kita perintahkan baru dikerjakan. Misalnya ingin memegang, maka kita perintahkan yang melalui otak kepada tangan untuk memegang. Kalau kita tidak perintahkan tangan ini, maka dia tidak bergerak. Kemudian, untuk otot polos, cara bekerjanya ini secara otomatis. Tidak secara sadar, ya,
tidak secara sadar atau tidak sesuai dengan apa yang kita kendalikan. Jadi secara otomatis dia bekerja sendiri. Misalnya lambung, itu bekerja tanpa kita suruh, langsung dia bekerja ketika kita makan. Kemudian, untuk otot jantung cara bekerjanya secara otomatis, sama seperti otot polos, dia tidak secara sadar. Ya. Kemudian, untuk letak dan contohnya, rangka lurik atau otot lurik ini letaknya melekat pada rangka. Contohnya otot lengan, ya, otot kaki, otot leher, mulut, lidah, dan lain sebagainya. Bagian-bagian luar anggota tubuh kita itu mengandung otot rangka atau lurik. Kemudian, untuk otot polos, letaknya ini berada pada dinding organ tubuh bagian dalam. Contohnya usus, ya usus halus, usus besar, kemudian lambung, kemudian rahim, ginjal, dan pembuluh darah. Ini termasuk contoh dari otot polos, bekerjanya tanpa adanya kesadaran kita. Yang ketiga otot jantung. Dia namanya otot jantung maka terdapat pada organ jantung saja. Nah, kemudian fungsinya untuk otot rangka atau lurik, fungsinya ini menggerakkan badan dan alat gerak. Sedangkan otot polos, fungsinya pergerakan organ tubuh bagian dalam. Serta fungsi dari otot jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Inilah kita bisa lihat perbedaan ketiga jenis otot. Nah, ini yang pertama otot polos bentuknya dan dia bagian organ internis, bagian organ dalam. Kemudian ada otot jantung, dia bentuknya bercabang. Nah, ini hanya pada jantung. Serta yang ketiga otot rangka, dia bentuknya ada lurik-lurik. Di pinggir atau di tepi ada beberapa inti sel di situ. Contohnya di sini adalah kaki, tangan, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke halaman 47 tentang sendi. Nah, apa itu pengertian sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang. Misalnya tulang hasta kita ya dengan tulang lengan atas itu antara kedua tulang ada yang dinamakan sendi. Jadi ada sambungan, itulah yang disebut dengan sendi. Berdasarkan macam gerakannya, sendi gerak dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar ini dapat digerakkan memutar, rotasi, berputar. Nah, contohnya adalah pada pertemuan tulang leher atau disebut juga dengan tulang atlas dan tulang tengkorak. Jadi berputar, leher kita bisa kita putar tuh. Ya. Yang kedua sendi engsel atau engsel ya. Ini sendi ini dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya mana? Pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Ya, seperti pintu itu engsel jadi cuma satu arah saja. Dan kedua contohnya adalah tulang paha dan tulang kering. Yang ketiga, sendi peluru. Nah, sendi peluru, sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Contohnya adalah hubungan tulang lengan atas dengan tulang belikat. Ini kedua lengan kita bisa putar tuh, ya. Dan tulang paha dengan gelang panggul, ya. Serta yang keempat sendi pelana. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah.
Contohnya hubungan tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. 5 adalah sendi geser. Sendi geser yaitu gerakan sendi yang sangat terbatas, hanya dapat menggeser saja. Mana contohnya? Antara tulang-tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa membaca di buku Bupena di halaman 42 dan halaman 47 buku Bupena kalian. Insya Allah ini bisa lebih jelas. Semoga bermanfaat. Sampai sini dulu penjelasan materi tematik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.